Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Terima kasih. Gabung kembali di Mukhlisin Academy di bab fikih munakahat ya. Senang rasanya bisa membersamai lagi teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan ilmu. Amin. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya, dan juga tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Sekarang lagi musim flu batuk ya, jadi hati-hati. Apalagi kalau di musim covid ini bisa jadi di covidin lagi Pak. Untungnya enggak ya, enggak ada social distancing. Jadi kita merapat-rapat aja insya Allah ya. Dan juga tidak lupa teman-teman untuk selalu memanjatkan salawat salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rahmat syafaat tercurah kepada keluarga, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, termasuk juga kita umatnya sampai keturunan kita hingga akhir zaman nanti. Ya, teman-teman semuanya tetap istiqomah ya, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita stand di dunia ini. Tetap nuntut ilmu, tetap belajar. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah bukan meluangkan ya, justru mengutamakan waktu untuk bisa hadir ke sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi pahala terbaik untuk teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita mohon supportnya, dukungan teman-teman semua untuk keberlangsungan agenda-agenda Masjid Al-Mukhlisin. Jadi buat teman-teman tetap diingetin ya, yang mau bikin risam sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena insya Allah nanti kita apresiasi. Dan juga nanti kalau sempat ada sesi tanya jawab boleh, tapi kalau nggak sempat nanti di grup ya. Seperti itu aja. Mungkin tidak berlama-lama, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan kelas fikih munakahat selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung Setiawan. Silakan disiapkan catatannya. Silakan diperhatikan minumannya, hati-hati tumpah ya. Silakan berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Kalau belum dapat minta, kalau sudah dapat alhamdulillah ya teman-teman. Dan untuk bisa menyimak ya, karena ini juga penting sekali. Ini bab mahar yang akan kita bahas sekarang adalah bab tentang mahar. Untuk itu kepada Ustadz Agung Setiawan yang selalu dimuliakan oleh Allah, terima kasih sudah ada di sini. Boleh Ustadz maju ke depan untuk bisa membersamai kita semuanya dan memberikan pembekalan ilmu untuk kita semuanya. Baik sahabat semua ya, kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk membuka kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol masykuran Ustadz Agung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu inallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'al inallah. Bismillahi masyaallah makana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, tiada bukan adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu.
Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita berikutnya di akhir zaman. Jamaah masjid yang mulisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian apa yang telah kita kaji pada minggu lalu dan kita akan meneruskannya insyaallah pada malam hari ini, ada baiknya kita mendoakan dulu saudara-saudara kita yang mungkin ditimpa oleh Allah yaitu sebuah ujian, baik itu dalam ujian kesehatan ataupun rintangan-rintangan kehidupan. Semoga Allah menyehatkan, semoga Allah memudahkan apa yang menjadi ujian bagi dirinya. Begitu juga kepada saudara-saudara muslim kita yang jauh di sana, yang pada saat ini masih merasakan kesulitan, yaitu adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga Allah segerakan kemenangan untuk kaum muslimin dan semoga Allah memuliakan agama ini dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, dan agama ini tidak bisa diinjak-injak oleh oleh orang-orang kafir tentunya. Fil barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita akan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu berkenaan dengan pembahasan fikih berkenaan dengan mahar atau dan juga walimatul urs ya, beserta penjelasannya. Mungkin kalau teman-teman sering baca kitab-kitab kuning ataupun kitab-kitab para ulama, itu sebetulnya bahasanya bukan mahar, tapi as-sodaku. Ya, dari kata kalau kita suka mendengar kata sidik, sodik, nah, itu sama. Jadi kalau di di kitab-kitab fikih itu bukan mahar, disebut adalah as-sodaku, artinya pemberian, gitu ya. Nah, tapi dalam kitab-kitab lainnya ada yang menyebutkannya yaitu dengan kata-kata mahar. Ala kulli hal sebetulnya itu semua perkara yang sinonim atau perkara yang sama. Begitu juga kalau kita mengenal di bahasa Indonesia itu ada istilah mas kawin. Nah sebetulnya kalau mas kawin itu terlalu sempit ya, karena menunjukkan barang tertentu yaitu emas yang dipakai untuk kawin atau perhiasan dipakai untuk kawin. Padahal nanti kita akan mendapati bahwa definisi mahar atau as-sodak itu lebih daripada itu ya. Nah jadi ada baiknya sih kita menggunakan bahasa bahasa yang lebih pas gitu ya, kita menggunakan mahar ataupun kata sodak itu. Nah, maka akan muncul pertanyaan, minggu lalu kita telah membahas tentang rukun pernikahan. Nah, seandainya kalau saya tanya kepada teman-teman, ada yang melaksanakan pernikahan tapi tanpa mahar, kira-kira nih, nikahnya sah atau batal? Kira-kira. Angkat tangannya. Ya, gimana? Batal. Ada yang lainnya? Kan percaya cuma dua, sah atau batal. Ada yang mengatakan sah? Mengatakan sah. Kenapa sah? Kenapa mengatakan sah? Mahar itu kalau misalnya ada orang menikah tanpa mahar, apakah nikahnya sah atau batal? Batal. Nggak ada yang mengatakan sah di sini. Nggak ada atau nggak berani. Baik, nanti kita akan bahas ya. Nah ini akan menjadi pembahasan kita. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan rinci, kita akan melihat dulu dalil-dalil syar'i atau bagaimana sunnah Nabi ya ketika beliau memberikan mahar kepada para istrinya. Nah, lihat. Sunnah mahar. Sunnah mahar di sini bukan berarti hukum mahar itu sunnah. Sunnah di sini artinya
contoh dari perbuatan Nabi. Dulu Nabi maharnya berapa sih begitu ya? Nah, maka kita akan lihat dalil-dalilnya. Ya, ini di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisam. Ibnu Hisam itu adalah seorang ulama yang sangat terkenal dalam karya tarikh sejarah. Jadi kalau antum mau belajar sirah nabawiyah, salah satu rujukan terbaik adalah Sirah Ibnu Hisam. Nanti bisa dibeli ya. Namanya Sirah Ibnu Hisam. Qala Ibnu Hisam wa asdaquha. Lihat katanya apa? Wa asdaquha. Bukan mahar, bukan mas kawin, bahasa Arabnya apa? Wa asdaquha. Di sini Ibnu Hisam berkata di dalam kitabnya, mengatakan bahwasanya maharnya Nabi Rasulullah SAW isrina bakar, yaitu 20 ekor unta betina. Kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu an. Kalau kita hitung, satu unta betina, ya kalau kita konversikan pada saat ini itu emang harganya sekitar $5.000. Kalau kita konversikan pada rupiah, $1 itu berapa? 15.000. 15.000 dikali 5.000 berarti sekitar 75 juta. Satu ekor. Nah, kita bulatkan aja lah dari titik terendahnya itu 70 juta. 70 juta dikali 20. Berapa, Pak? 1,4 miliar. Itu mahar Nabi kepada Khadijah. Luar biasa ya. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau tarifnya seperti itu maharnya. Pada nggak jadi kawin. Ya memang pada saat itu Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah, tentunya mahar seperti ini besarnya itu dibantu oleh keluarganya. Bukan murni dari pendapatan Nabi. Ya karena Nabi pada saat itu masih dimulai di awal-awal dia berusaha. Dia kan sebagai seorang pedagang ya, yang dia bolak-balik ke negeri Syam. Nah oleh karena itu, karena dia punya paman, dia punya kakek yang punya kedudukan di masyarakat Mekah, bahkan disebutkan sebagai para penguasa Mekah. Maka latar belakang Nabi itu sejujurnya adalah bukan orang biasa sebetulnya. Ya, nanti kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah itu, jadi Nabi itu bukan orang yang dari keluarga biasa-biasa. Ekonominya memang di atas standar. Karena memang keturunan dari para penguasa Mekah pada saat itu. Nah, ini mahar Nabi kepada siapa? Khadijah radhiyallahu an. Nah, sekarang kita lihat mahar Nabi kepada istri-istri lainnya. Ya. Dikatakan di sini, qala sodakuhu, kembali lagi menggunakan kata sodaku ya, li ajwajihi, kepada para istrinya. Nah ini Aisyah yang berbicara ya. Asrotan ukiyatan wan nasa, disebutkan 12 ukiyah dan 1 nash. Nah kemudian Aisyah mengatakan, qala dari manasya, tahu nggak berapa sih nasya itu, 1 nash itu? Nah dikatakan di sini 1 nash itu adalah setengah nisfu ukiyah, setengah ukiyah. Kalau dikonversi kata Ibunda Aisyah, yaitu adalah fatilka khomsu mi'atin dirham, yaitu 500 dirham. Pada saat itu, kalau kita konversi pada zaman sekarang, 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar itu 10 dirham. Dan harga domba pada saat itu adalah 1 dinar. 1 dinar. Sekarang kalau domba rata-rata harga berapa Pak? 3 juta lah ya. 2 sampai 3 juta. 3 juta, 2 juta itu terlalu kecil lah. Jadi nggak akan mungkin Nabi menggunakan standar domba yang kecil itu. Pasti dengan yang terbaik ya, domba menengah lah misalnya sekarang harga 3 juta. Kalau kita konversi 3 juta dikali 50 berapa? 150 juta. Ini kepada istri-istri lainnya. Nah maka
para jomblo mulai ketar-ketir nih. Karena melihat contohnya Nabi luar biasa. Ya, jiwa-jiwa kemiskinannya meronta-ronta gitu. Ya ini contoh ya dari Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi itu sangat memuliakan para wanita. Begitu ya. Nah, tapi jangan khawatir karena masih ada dalil lainnya. Kalem ya. Jangan merasa resah dulu. Ya. Tapi dalilnya itu contohnya bukan Nabi, tapi Nabi mengiyakan yang lainnya. Apakah itu? Nah, di dalam sebuah hadis dari Amir bin Rabi'ah. Bentar ya. Kenapa ya? Nah, ini ya, ada tulisannya sepasang sandal. Wah, bergembiralah hai para jomblo. Ada cerana ya. Di sini berkata dari Amir bin Rabi'ah, ya, ada seorang wanita dari Bani Fazaroh, ya, dia mengatakan, faqala Rasulullah SAW itu menikahkan perempuan tersebut dengan mahar sepasang sandal. Tapi sebelum itu Rasulullah bertanya dulu kepada si perempuannya, Aroditi, kamu ridho nggak kalau diberikan sandal, sepasang sandal? Ya, maka perempuan tersebut menjawab, ya, faqolta na'am, ya, dia ridho akan hal tersebut. Fa'ajjajuhu, maka Rasulullah membolehkan pernikahannya. Jadi nanti mahar itu sebetulnya tergantung kesepakatan. Ya. Kemudian ada dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh seorang wanita. Ya. Ja'atuhu imro'atan, datanglah seorang wanita. Faqolat, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi kalaka. Dia mengatakan, akan kuserahkan diriku untukmu. Maksudnya wanita tersebut ingin dinikahi oleh Nabi. Nah, dari dalil ini ya ulama mengatakan boleh wanita itu untuk mengajukan diri atau menghitbah duluan kepada laki-laki. Kalau tadi misalnya perempuan tersebut melihat dia mendapati seorang yang laki-laki yang soleh, yang dia hafiz Quran, yang bagus ibadahnya, maka bukan hal yang tabu perempuan tersebut untuk menyatakan duluan niat baiknya tersebut. Ya. Nah, semoga aja nih di salah satu di sini ada tuh pria-pria yang tadi soleh, hafiz dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa menemukan itu silakan saja. Ini dalilnya ya. Jadi ada seorang wanita yang meminta untuk Rasulullah itu menikahinya. Kemudian faqomat qiyaman tawilan. Perempuan tersebut berdiri lama untuk menunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Tapi dari isyaratnya Rasulullah itu sebetulnya tidak ingin untuk menikahi wanita tersebut. Maka faqoma rojulun, kemudian berdirilah seorang laki-laki, faqola, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, jaujuniha in lam yakun laka biha hajati. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku, kawinkanlah aku, ya, jika kamu tidak menginginkan wanita tersebut untuk dinikahi, kata laki-laki tersebut. Maka Rasulullah bertanya balik. Faqala Rasulullah SAW, hal indaka min syai'in tusdikuha iyahu. Kamu punya sesuatu enggak yang bisa dijadikan untuk mahar? Ya. Maka si laki-laki ini menjawab, aku tidak punya apa-apa, hanya memakai ma indi illa izariyu hada.
Aku hanya hanya punya harta satu-satunya, itu adalah apa? Sarungku ini. Jadi nggak punya lagi, cuman punya sarung, Pak. Maka Rasulullah melanjutkan, coba cari deh, ada yang lainnya enggak? Semisal apapun itu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, maka dia mengatakan, aku tidak mendapatkan apapun. Falam yajid say'an, aku tidak mendapati apapun. Walaupun misalnya tadi cincin dari besi. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Apakah kamu mempunyai hafalan Quran? Nah, maka dia mengatakan, qala na'am, ya saya mempunyai hafalan Al-Quran. Nah, maka dari dalil inilah kenapa hafalan Quran itu dijadikan mahar. Tapi ingat, sebagaimana yang dulu kita telah bahas, yang dijadikan mahar itu bukan hafalan Qurannya, tapi mengajarkan Al-Quran. Paham? Bukan hafalan Quran. Kan antum gak punya Al-Qurannya. Yang punya Al-Quran siapa? Allah. Nanti syarat mahar itu adalah sesuatu yang punya nilai yang antum memiliki hal tersebut. Nah, Al-Quran itu bukan punya antum. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang dijadikan mahar adalah apa? Mengajarkan Al-Quran. Nah, bebas antum mau mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh. Sih. Ya jangan meremehkan, Pak. Kalau antum mengajarkan Al-Quran itu dengan, kenapa sih Al-Fatihah itu diremehkan? Harusnya jangan diremehkan. Saya punya ilmu tentang Al-Fatihah karena apa? Karena saya punya sanad dari kiroah Al-Fatihahnya. Itu luar biasa dan sangat sulit didapatkannya, jangan salah. Bukan hanya bacaannya yang baik, tapi juga punya sanad bacaan Al-Fatihahnya. Itu yang lebih sulitnya. Walaupun Al-Fatihah. Ya kalau antum belum punya sanad dan sebagainya, ya kalau bisa lebih daripada itu, Pak. Ulah Al-Fatihah teuing gitu banyak. Kalau kemarin kan dicontohkan apa? Surat Ar-Rahman. Tapi itu biasanya jadi keumuman gitu. Banyak yang jadikan mahar, diantaranya adalah surat Ar-Rahman untuk diajarkan. Padahal ada yang lebih bagus. Apa? Al-Baqarah. Ya biar lebih ini ya tuh, Pak, biar lebih termotivasi gitu. Jadi si ahwatnya juga melihat, wah luar biasa Al-Baqarah gitu. Bisa jadi lebih mahal kan daripada nilai mahar benda gitu. Karena Al-Baqarah. Coba kita tanya, betapa banyaknya orang kaya tapi tidak hafal Al-Baqarah. Lebih mahal mana, Pak? Kekayaannya atau Al-Baqarahnya? Al-Baqarahnya. Ya. Nah, jadi ini motivasi untuk antum untuk bisa menghafal dan juga mengajarkannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi harapan bagi kita yang dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan besar untuk menyiapkan mahar. Nggak bisa niru Rasulullah, kita niru sahabat Rasulullah. Jadi masih ada dalilnya, santai, Pak, ya. Oleh karena itu kita akan bahas definisi mahar itu apa. Nah, seperti biasa kalau kita ingin membahas sesuatu tentunya kita harus dimulai dari definisi. Secara bahasa, hakikat mahar adalah ma yadfa'uhu jauju ila jaujatihi bi jawaji. Yaitu adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad nikah secara bahasa. Adapun secara istilah ma wajaba nikahin awat in au nakwiti but'i kohron. Yaitu adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, ya, karena sebab nikah atau hubungan seksual, menggauli atau hilangnya keperawanan. Jadi harta yang wajib diserahkan karena sebab pernikahan, ya, atau hubungan seksual, ya. Nah, ini dalam definisi dalam kitab Mughni Muhtaj, ya, bab sodak. Nah, jadi
Secara bahasa tadi saya bilang kalau dalam kitab-kitab ulama itu namanya sodaku. Nah, ini ya. Nah, sodaku bahasa Arabnya. Maka disebutkan dalam kitab itu mahar itu ya sodaku wasumya bizalika li isiroti bisidki ra'batin badilihi fin nikah. Disebut dengan demikian sodaku itu kan jujur, bahasa aslinya itu secara hakikat bahasanya adalah apa? Jujur atau memberikan sesuatu. Kenapa disebut dengan tersebut? Karena untuk menunjukkan maksud kejujuran dari siapa? Si laki-laki dalam perkara pernikahan. Jadi untuk menunjukkan komitmen. Mahar itu untuk menunjukkan apa? Komitmen pernikahan kepada perempuan. Ya. Nah ini dalam kitab-kitab fikih ya dengan kata-kata sodaku. Nah jadi nanti mahar itu adalah sesuatu yang tadi bentuknya komitmen. Ya. Kamu punya niat baik untuk menikahi perempuan tersebut, maka secara kebiasaan kita akan bertanya, bukti nyatanya apa? Kamu sudah siap untuk menaungi saya. Nah bentuknya adalah dengan mahar. Berarti artinya apa? Laki-laki tersebut siap untuk bertanggung jawab. Paham? Lah, hilang lagi nih. Ya. Nah, oleh karena itu, mahar itu bukan rukun nikah. Yang artinya, kalau bukan rukun nikah, kalaupun tanpa mahar tetap sah. Begitu. Tetap apa? Sah. Ya. Nah ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala ashabu ya laisa mahrun rukna. Bahwa mahar itu bukan rukun fin nikah di dalam nikah. Bihilafin berbeda mubayyi wasamani fil bai'i. Berbeda dengan barang yang diperjualbelikan di dalam jual beli. Kalau dalam akad jual beli maka harus ditentukan nilainya. Karena antum berakad, walaupun berakad seakan-akan jual beli, tapi antum itu tidak dipaksa atau tidak diwajibkan untuk menyebutkan nilainya. Sebagaimana yang minggu lalu kita telah bahas, la nikahu illa biwaliyin au syahidaini. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan juga 2 orang saksi. Itu kata Nabi, berarti rukunnya itu cuman itu 4 kemarin kan? Ya, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul dan ada apa? Mempelai laki-laki dan perempuan, itu saja. Tapi mahar itu wajib diberikan. Bukan rukun tapi wajib diberikan. Ini antum harus garis bawahi. Ya. Nah, maka di poin yang kedua, la junaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 236, la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna au ta'ridu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu menggaulinya dan sebelum kamu menentukan maharnya. Nah, oleh karena itu sebagaimana definisi yang sebelumnya, mahar itu berkaitan jelas dengan hubungan suami istri, Pak. Ya, orang-orang liberal itu ketika membahas ini itu disimpangkan. Disimpangannya seperti apa? Mereka menyimpangkan kalau begitu ya hubungan di luar nikah seperti perzinahan atau
prostitusi, itu bisa halal karena apa? Karena dibayar. Ini kata orang-orang liberal. Ya. Jadi dalam ayat ini bisa terkandung makna apa? Kalau antum menikahi seorang perempuan, ya, kemudian nanti si perempuan tersebut tiba-tiba antum talak sebelum terjadinya hubungan badan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar mahar. Jadi mahar itu diwajibkan karena apa? Karena hubungan seksual. Ya. Nah, berarti pernikahan sah tanpa penyebutan mahar. Ya. Misalnya kemarin dinikahkan ankahtuka bimahtubatika ala mahrin misalnya, atas mahar, tapi antum nggak menyebutkan misalnya. Ataupun antum nggak menyebutkan itu, tidak menyebutkan ala mahrin, tidak menyebutkan maharnya sebagai bapaknya walinya. Kemudian langsung diterima oleh calon prianya tersebut. Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya, maka itu sudah sah. Walaupun tanpa penyebutan mahar. Ya. Nah, tapi ada konsekuensinya Pak, yang antum harus garis bawahi di sekarang, dibikin catatan antum ya. Kalau tidak disebutkan mahar, maka nanti punya konsekuensi. Konsekuensinya menjadi mahar misli namanya. Mahar misli. Ya, mahar misli. Mahar yang nanti itu tetap wajib dibayarkan ketika terjadi perceraian. Perceraian baik karena cerai mati atau cerai hidup. Ya. Jadi mahar misli itu adalah mahar yang disemisalkan dengan nilai tertentu. Mahar misli itu adalah mahar yang nilainya disesuaikan atau dimisalkan dengan nilai tertentu. Karena apa? Karena antum tadi tidak menyebut maharnya. Nah, nanti ini bakal diminta ketika terjadi perceraian. Yang pertama itu. Nanti gimana misalnya? Nanti biasanya wali hakim yang menentukan sesuai dengan kebiasaan penduduk tersebut. Namanya apa? Mahar misli. Ya. Kemudian nanti mahar tetap wajib dibayarkan, ya, mahar misli tersebut. Karena tadi apa? Karena antum itu misalnya sebagai bapaknya nih wali, saya menikahkan anak saya dengan mahar yang silahkan kalian tentukan sendiri. Bisa seperti itu? Bisa nanti Pak kalau pernikahan. Namanya mahar tafwid. Mahar tafwid. Jadi mahar yang diserahkan kepada pihak mempelai. Jadi nggak disebutkan tuh mahar itu di depan, enggak. Tapi nanti dijadikan kesepakatan saja, terserah kalian berdua deh mau maharnya berapa. Tapi dalam akadnya tersebut tidak disebutkan. Namanya tafwid. Ya. Nah, maka nanti ini juga bisa menjadi wajib, harus dibayarkan, gitu ya. Ketika apa? Ketika sudah terjadi hubungan seksual. Ya, kalau dihutang boleh nggak Pak? Mahar boleh dihutang nggak? Boleh, benar ini. Saya tahu nih latar belakangnya kenapa. Memang betul boleh dihutang. Misalnya dicicil. Contoh, kita sepakat ya Dek, berapa maharnya? 20 juta. Dicicil berapa? 20 tahun. Oke, deal, nggak masalah Pak. Kayak cicilan motor ya Pak. 5 tahun ya. Tapi nggak boleh ada denda ya. Ada denda jadi riba nanti ya. Nah, itu disebut dengan mahar tafwid yang diserahkan ya di kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kemudian menjadi mahar misli juga yang wajib dibayarkan ketika apa? Ketika mahar yang disepakati oleh kedua orang tersebut, mempelai tersebut ternyata mahar yang tidak sah secara mahar, yaitu barang-barang yang Allah haramkan. Misal, Dek, kita sepakat ya maharnya apa? Ya, misalnya itu 20 botol Homer misalnya. Itu kan sesuatu yang diharamkan. Nah, maka nanti secara sara hakim itu akan menggugurkan mahar tersebut dan harus digantikan dengan mahar yang sah, yaitu mahar misli tadi, mahal yang semisal dengan kebiasaan penduduk di daerah tersebut begitu. Ya. Nah, ini resiko kalau tadi pernikahan tanpa menyebutkan mahar, ya. Jadi ada 3 konsekuensi begitu ya. Dan kemudian konsekuensi dari mahar, bentar. Antum tambahkan ya catatan. Di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan wa yaskutu bitolaki qoblal dukhuli nisful mahrin. Apabila laki-laki yang telah tadi sah secara rukunnya menikah, kemudian dia mentalak istrinya sebelum melakukan hubungan seksual, maka yang wajib dibayarkan adalah nisfu mahri, yaitu setengah maharnya. Kalau antum nikah, setelah itu habis menjalankan walimatul urs, nah, hidup berdua, belum apa-ngapain, tapi terjadi misalnya tadi cekcok, wah, sampai menyebabkan apa? Tadi emosi tinggi akhirnya mentalak, padahal belum diapa-apain. Nah, maka laki-laki yang mentalak itu tetap wajib memberikan setengah dari nilai mahar. Ya. Kemudian amma ba'da duhuli, adapun jika telah disetubuhi atau dicampuri walau marotan wahidan, walaupun hanya satu kali, fayajibu kulu mahrin, maka wajib untuk memberikan seluruhnya. Wajib untuk memberikan seluruhnya. Ya, apabila telah digauli walaupun hanya sekali, ya. Wa yajibu kullu mahrin kama sabaqo bimautin ahadin jaujaini la bi khalwati jauji biha fil jadid. Dan juga wajib pula memberikan mas kawin secara penuh, ya, apabila sebabnya apa? Sebab salah satunya meninggal dunia. Sebab salah satunya meninggal dunia. Ya, tapi apabila belum pernah diduhul, belum pernah melakukan hubungan badan, maka dikembalikan tadi maharnya berapa? Setengah. Gitu ya, paham? Nah, itu kaidah-kaidah atau konsekuensi tambahan dari mahar. Kemudian yang ketiga, mahar itu adalah mutlak menjadi milik istri. Jadi antum memberikan mahar itu artinya antum memberikan hadiah pada Nah, oleh karena itu kalau kita pakai boleh enggak? Kaidah awalnya itu haram laki-laki memakai mas kawin dari yang telah diberikan, kecuali kalau perempuan tersebut, istri tersebut ridho untuk memberikannya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4. Ya.
Dalam ayat tersebut dikatakan, berikanlah mas kawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah pemberian itu yang sedap lagi baik. Nah, maksudnya apa? Laki-laki itu boleh untuk ya diberikan kembali mas kawin dari apa yang telah diberikan kepada istrinya. Contoh misalnya, kita sudah nikah, perjalanan kehidupan tiba-tiba butuh Pak, untuk apa? Untuk melahirkan. Misal, nggak punya uang, harus disesar. Terus istrinya meredokan, Pak ini aja nih Pak, mas kawin yang dulu dikasih kita jual untuk bisa apa? Untuk bisa melahirkan, biaya persalinan. Maka itu diperbolehkan. Tidak perlu diganti. Karena sama-sama pemberian. Tapi kalau tadi akadnya memberi. Kalau tadi istrinya bilang, ya Pak sok aja pinjem dulu aja. Nah berarti itu diganti. Ya. Jadi harus tetap ada tadi keridoan ya Pak. Kalau dia katanya, udah Pak saya pinjemin aja, gak apa-apa pinjem dulu aja mas kawinnya. Berarti tanda kutipnya dipinjam, harus diganti. Begitu ya. Nah berarti kita memahami mahar bukan rukun nikah, yang artinya tetap sah kalau nikah tanpa mahar. Kemudian yang kedua, tidak harus disebutkan tapi punya konsekuensi menjadi mahar misli. Paham ya? Dan ketiga, mahar itu adalah kaidahnya milik mutlak dari istri. Oke, kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu syarat mahar, ya, syarat mahar itu apa? Setelah tadi kita melihat dari hadis Nabi, ya, baik dari perilaku Nabi kepada istrinya dan juga para sahabat. Ya, dalam kitab Mughnil Muhtaj dikatakan, dobituhu kullu masohah. Standar mahar itu bisa sah asalkan apa? Kaunuhu mabi'an iwadan, yaitu standarnya ya mahar tersebut bisa dijadikan barang dagangan atau bisa diperjualbelikan. Artinya mahar tersebut harus memiliki nilai. Standarnya bisa diperjualbelikan, artinya harus punya apa? Nilai gitu ya. Jadi kalau barang nggak punya nilai tidak bisa dijadikan mahar. Ya. Au muawadon ainan, atau yang berupa barang bentuknya benda, ya, au dainan ataupun dalam bentuk hutang. Nah, jadi bisa tuh Pak, barangnya ada tapi masih hutang, antum jadikan mahar. Misalnya apa? Saya punya motor tapi masih hutang, jadikan mahar boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting punya nih nilai. Au manfaatan kasiron, ataupun berkenaan dengan jasa. Ya, kasiron baik itu nilainya banyak, au qalilan ataupun sedikit. Nah, jadi nilainya itu bisa besar atau bisa sedikit, terserah saja. Yang disepakati itu seperti apa? Bentuknya benda, ataupun hutang, ataupun juga jasa. Jasa misalnya, ataupun tadi jasa yang seperti kita contohkan adalah mengajarkan Al-Quran. Itu maka maksudnya pada nilai jasa. Ya. Atau manfaat, tadi ya disebutkan manfaat itu maksudnya ya tadi jasa juga. Misalnya contoh gini, misal ini mah, Neng maharnya apa? Maharnya kamu boleh meminjam mobil saya. Nggak diserahkan mobilnya Pak, tapi hanya dipinjam. Nah itu boleh juga karena ada manfaat. Tapi kabina binawai Pak gitu. Tapi kan ini kita ngomongin permisalan ya Pak ya, biar untuk menjelaskan saja. Jadi manfaatnya saja yang diberikan gitu ya. Ya, jadi karena ada manfaat apa? Sewa, betul. Kalau dia nyewa mobil kan ada nilainya,
Betul nggak? Tapi dia gratiskan tuh sebagai mahar ya. Baik itu jumlahnya banyak atau sedikit ya. Tapi ya fikilatin ila haddin, tapi jangan sampai tidak ada nilai sama sekali. Jadi tetap mahar itu harus bentuknya punya nilai. Pokoknya seperti itu ya. Nah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas ya, ini disebutkan qala ini uridu an ankihaka. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu. Ya, ihda nataya, dengan salah seorang dari anakku. Hatta ini ala anta juroni. Nah, maka dikatakan karena apa? Karena kamu telah bekerja sama Nia selama 8 tahun ya. Hijaji fa in atammamta, dan apabila kamu menyempurnakannya asron selama 10 tahun, nah maka famin indika, maka aku tidak akan berat hati untuk tadi menikahkan anaknya kepada Nabi Musa. Artinya apa? Dibayar dengan jasa bekerja selama 10 tahun. Begitu Pak. Boleh, hutang tadi maksudnya. Dainan. Kalau enggak misalnya gini, punya, kalau sekarang ini ada namanya surat hutang. Ya apa namanya kalau dalam falas atau apa gitu ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai mahar. Yang penting ada nilainya. Jadi ya. Gimana? Saya tanya. Ya pokoknya intinya hutang itu bisa dijadikan mahar ya. Nah, maka dari dalil ini dalam surat Al-Qasas 27 artinya kita bisa memberikan jasa, nilai jasa ya sebagai mahar. Saya nggak punya uang teh. Nah, jasanya apa? Nimbain teteh selama 10 tahun. Misal ini mah. Misal apa? Ya nggak apa-apa ya. Kalau itu diterima oleh perempuan tersebut. Ya sebagaimana tadi dalam hadis Nabi, punya apa? Nggak punya apa ya Rasul? Cuman punya sarung doang gitu. Maka diganti dengan imbalan apa? Jasa mengajarkan, sama saja. Artinya punya nilai. Kita akan bahas kalau begitu batas minimalnya berapa, batas maksimalnya berapa. Sebenarnya dari keterangan ini sudah dijelaskan. Berarti batas minimalnya itu yang penting punya nilai. Batas maksimalnya berapa? Nah ini yang belum dijelaskan. Dulu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin karena melihat pada saat itu wanita berlomba-lomba dalam nilai mahar. Wah jadi pak gede-gede mahar Pak. Perempuan itu memberikan tarif yang mahal. Wah kayak gitu ya. Tarifnya mahal nih. Ya. Nah maka beliau dengan istihadnya itu membatasi nilai maharnya yaitu 400 dirham. Tadi kita sebutkan berarti 10 dirham itu 3 juta. 3 juta kali 40 berapa? 120 juta. Dibatasi. Namun pada saat itu ketika dia memberikan kebijakan sebagai seorang khalifah diprotes Pak oleh perempuan. Dan perempuan tersebut mengingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Yu'tinallaha wa tama'una kitabullah ahakku an yutaba'a amma sami'tallahu yaqulu. Maka membacakan ayat. Watamtum ihdakunna kintoron fala ta'khuduna minhu syai'an. Maka di situ dia membacakan ayat, berikanlah istrimu kintoron, harta yang banyak, fala ta'khudu minhu syai'an, dan janganlah kamu mengambil dari sebagiannya. Berarti ada perintah di sini, tidak boleh dibatasi, bahkan lebih baiknya apa? Memberikan harta yang banyak. Akhirnya Umar bin Khattab mengganti kebijakannya. Yang artinya
dikembalikan kembali batas maksimalnya itu kepada perempuan. Silakan saja. Misalnya perempuan, saya mau minta maharnya berapa? 1 miliar, ya silakan saja. Enggak apa-apa. Kan itu kan tergantung kesepakatan. Jadi batas maksimalnya itu dikembalikan kepada kesepakatan. Begitu ya. Ya Umar bin Khattab aja kalah, Pak. Udah diprotes sama perempuan mah, Pak. Umar bin Khattab, Pak. Antum tahu kan Umar bin Khattab seperti apa? Tegas, keras gitu kan. Tapi kalau berhadapan dengan perempuan kalah. Jadi bapak-bapak kalau di sini jadi suami yang susis, wajar. Umar bin Khattab aja kalah sama perempuan, Pak. Bahkan ada surat yang turun khusus kepada perempuan. Namanya surat Al-Mujadilah. Antum tahu surat Al-Mujadilah? Nanti baca dalam Al-Quran. Al-Mujadilah itu artinya adalah pendebat perempuan. Jadi hakikatnya perempuan itu sering mendebat. Jadi antum jangan anti kalau perempuan mendebat. Karena sudah seperti itu tabiatnya, Pak. Ya, sampai turun surat berkenaan dengan karakteristik perempuan. Al-Mujadilatun. Artinya pendebat perempuan. Nah oleh karena itu batasan maksimal mahar itu tidak ada. Diserahkan kembali kepada kesepakatan. Kemudian batasan minimal mahar, nah tadi sudah disebutkan kaidahnya sebetulnya. Ya, an sodaka goiro muqaddarin, mahar itu tidak ada batasannya. La aqalluhu, baik batasan minimalnya, wala aktaruhu atau besarnya, tidak ada batasnya. Balkulu makana, akan tetapi berupa mala yaitu harta, jaja an yakuna sodakon yang punya nilai tadi. Asalkan punya nilai, berarti sudah sah menjadi mahar. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, inna a'dhaman nikah, nikah yang paling a'dzam, yang paling mulia, barokatan dan berkah, ya, aisarruhu ma'unatan, yaitu yang paling mudah maharnya. Nah, jadi bagi laki-laki ini dalilnya antum bawa ke perempuan. Wah, ini ngomong betul nih. Jadi kalau misalnya minta yang mahar, sebutkan aja hadis ini ya. Rasulullah SAW bersabda, inna adzoma nikahan barokatan aisyarruhu ma'unatan. Nah, gitu kan. Nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan, yang paling mudah maharnya. Masya Allah. Dalil buat antum ya. Jadi minimalnya berapa? Minimalnya tidak ada. Yang penting tadi punya nih nilai. Nah ini adalah batasan maksimal dan juga minimal dari mahar tersebut. Ya. Nah kira-kira dipahami berkaitan dengan mahar? Jadi mahar bukan rukun, mahar wajib biarkan karena sebab tadi menggauli atau bersetubuh. Ya, jadi mahar itu kewajibannya adalah karena konsekuensi laki-laki dalam rangka memuliakan wanita. Inilah ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Jadi wanita itu memang diposisikan sebagai sesuatu yang mulia. Bentuk komitmen antum, ya, mewujudkan komitmen antum bahwa antum siap untuk menafkahi, bertanggung jawab atas dirinya adalah dengan mahar tersebut. Maka kualitas mahar, semakin baik kualitas mahar adalah semakin baik menunjukkan komitmen sebagai seorang laki-laki. Ya. Nah, jadi perempuan pun juga boleh nego. Ya, karena jadi dia punya harga diri, punya sesuatu yang oleh Rasulullah dimuliakan. Ya, jadi maka tinggal disepakati saja. Yang baik mahar adalah yang paling yang paling mudah. Tapi jangan merendahkan wanita dengan mahar yang sedikit. Kalau antum mampu mahar yang baik, maka berikanlah yang terbaik nilainya. Jangan pelit. Nah bagi perempuan juga perhatikan nih. Kalau kira-kiranya wah ini calon saya emang kaya. Maharnya berapa? Cuman 1 juta. Jangan diterima.
Ya, jadi harus sesuai dengan kemampuan tadi. Karena ini menunjukkan komitmen gitu loh. Bagaimana mau dia menafkahi istri kalau dari awal saja komitmennya tadi tidak ditunjukkan. Gitu ya. Dia pelit, ya, bahil, koret. Nah, naon deui, Pak? Merek hese cap jahe. Itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi bukan tidak diperbolehkannya, tapi kita harus punya harga diri, harus punya nilai sebagai bentuk komitmen. Ya, itu berkenaan dengan mahar. Ya. Sekarang kita lanjut tentang walimatul urs. Ya. Yaitu berkenaan dengan walimah atau resepsi pernikahan. Setelah akad biasanya ada walimahan. Secara bahasa, al-walimatul fil lughatin mustaqatu minal wali minal walmi wa huwal jam'u. Berasal dari kalimat al-walam yang artinya berkumpul. Secara istilahan taqa'u al-walimatul ala kulli ta'amin, yaitu adalah menyelenggarakan hidangan makanan yuttakhadu li sururi, untuk bisa menyenangkan orang lain. Hadisin min ursi, ya, seperti apa? Seperti dalam acara pernikahan misalnya. Wa imlakin wa ghairihima, ya, ataupun juga yang sejenisnya. Misalnya kan walimah itu kan sebetulnya bukan identik saja dengan pernikahan, Pak. Misalnya walimatus safar ketika haji misalnya. Kan itu namanya tetap walimah. Jadi walimah itu bukan berarti ngomongin tentang pernikahan aja. Pokoknya mah ada acara, antum bikin acara makan-makan, itu disebut dengan walimah. Gitu ya. Nah, maka akan tetapi lakina istimalaha, ya, biasanya digunakan mutlak, secara mutlak fil ursi, di dalam apa? Pernikahan asharu fi ghairihi bi qaidi. Di dalam acara pernikahan. Jadi walimah itu katanya umum. Setiap kita menyelenggarakan hidangan makanan, mengundang orang, ya, tadi untuk bisa menyenangkan orang lain, itu disebut dengan walimah. Tapi biasanya kalimat walimah itu disandingkan dengan pernikahan. Begitu ya. Ini secara istilah. Kemudian hukum walimah. Kira-kira hukum walimah itu wajib atau sunnah? Ya. Nah, atau mungkin bisa jadi haram. Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama, hukum walimah itu sunnah. Ya, karena dalam sebuah hadis, laisa fin malin hakkus siwa zakat. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan harta kecuali zakat. Kan kita kalau mengadakan walimah itu mengeluarkan harta, betul? Nah, jadi kewajiban untuk mengeluarkan harta itu cuman zakat. Nah, maka di dalam Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya itu mengatakan sababul walimati, sebab walimah akdun nikahi wa huwa ghairu wajib. Sebab walimah itu karena adanya akad pernikahan. Tapi akad pernikahan dalam tanda kutip, akad pernikahan itu misalnya akadnya antum bikin acara. Itu maksudnya dibikin perkumpulan gitu, ngumpul, itu tidak wajib. Karena rukun nikah itu yang penting ada dua saksi, ada wali itu saja, sama mempelai laki-laki. Jadi istilahnya kalau begitu berarti cuman berapa? 4 orang itu cukup. Wali, suami, calon suami, dan juga saksi. Sudah cukup untuk menjalankan pernikahan. Maka akad pernikahannya dalam tanda kutip antum tadi mengundang keluarga dan sebagainya itu tidak diwajibkan. Fafaruhu, kalau begitu cabangnya yaitu walimatul ursnya, mengadakan resepsi pernikahannya, aula an yakuna ghairu wajib, ya begitu juga merupakan bukan kewajiban. Wali annaha, dikarenakan apa? Lau wajabat, apabila itu diwajibkan secara syar'i atau secara dalil, litak qadarot, maka pasti akan ada takarannya.
Ya, ada nilainya, ada sesuatu yang dinilaikannya. Kazakati sebagaimana zakat, wal kafaroh sebagaimana kafaroh. Walakinnalaha badalun indal isyarin. Akan tetapi ya semuanya tersebut kan nggak ada nilainya. Pertanyaannya, kalau walimah itu ada aturannya nggak, dalilnya? Nggak ada. Harus berapa takarannya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, ini menurut ulama yang mensunnahkan. Begitu juga apabila misalnya walimah itu diwajibkan, kalau tidak bisa dilakukan biasanya diganti dengan nilai lainnya atau dengan kafaroh lainnya. Itu salah satu penunjukan bahwa dalil tersebut adalah wajib. Misalnya kalau tidak bisa walimah maka diganti dengan misalnya membayar sekian dinar misalnya. Kalau ada dalil seperti itu artinya menunjukkan kewajiban. Nah, ternyata dalil itu tidak ada yang seperti itu. Maka para ulama menyimpulkan yang berpahaman bahwa walimah itu sunnah adalah karena tidak ada dalil rinci yang menunjukkan kewajiban. Ya. Nah, ini adalah jumhur ulama yang berpendapat bahwa walimah itu sunnah. Tapi ada ternyata ya ulama lainnya yang mewajibkan walimah. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Nah, tapi biasanya kalau menyimpulkan dalil itu tidak langsung ujuk-ujuk karena ada perintah kemudian langsung disimpulkan wajib, enggak. Jadi ada prosesnya. Biasanya dibandingkan dulu dengan dalil lainnya. Dikumpulkan dalilnya kemudian baru disimpulkan. Nah, tapi ada yang mengandalkan dalil ini ya, maka dia mewajibkan untuk menyelenggarakan walimatul urs ya. Nah, begitu juga dalam hadis Bukhari yang dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk apa? Ketika dia melaksanakan walimah, beliau mengatakan bahwasanya selenggarakan walimah tersebut walaupun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya apa? Ya kita mencit domba, habis itu apa? Kita undang orang-orang untuk menikmati makanan tersebut. Nah, ini yang menyimpulkan wajib. Tapi ini adalah pendapat yang kecil, bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhurnya adalah sunnah. Gitu ya. Jadi kalau kita berpendapat maka yang ini yang satu, Pak. Ya, dalam jumhur madzhab Syafi'iyah pun mengatakan sunnah. Nah, oleh karena itu ya kita tidak dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan walimatur urs. Yang penting rukun nikah beres, sudah sah hukumnya. Begitu ya. Nah, ini termasuk meringankan ya kalau tidak mampu untuk menyelenggarakan walimatul urs. Tapi nanti bisa menjadi haram. Nanti ya kita akan lihat kenapa bisa jadi haram. Nah, ketika walimatul urs tersebut maka juga ya menjadi konsekuensi lainnya, yaitu adalah apa? Hukum infisol atau wajibnya untuk memakai penghalang yang memisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi walimah yang syar'i yang sesuai dengan ketentuan syariat itu adalah walimah yang tidak mencampur baurkan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini dalilnya. Ya. Banyak sekali dalilnya. Dalilnya adalah ini. Kenapa hukum asal pertemuan laki-laki dan perempuan itu haram, Mbak? Sebetulnya haram, dikecualikan dalam beberapa hal. Misalnya, yaitu di dalam keadaan pengobatan itu diperbolehkan. Yang kedua, misalnya di dalam pasar atau jual beli muamalah itu diperbolehkan pertemuannya. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam ranah pendidikan, belajar dan juga mengajar itu diperbolehkan. Nah, maka kalau selain itu ya atau hal-hal lain yang berkenan tidak dalam keadaan yang darurat, maka haram bertemu dengan perempuan. Nah, ini dalilnya ya. Rasulullah dalam surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 53 ya. Garis bawahi langsung saja
Di dalam surat tersebut dikatakan wa idza sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'il hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kamu pada itu maksudnya istri Nabi, maka minta belakang hijab. Artinya harus ada pemisah. Enggak boleh langsung bertemu. Dalam surat Al-Ahzab. Ya, ada larangan langsung bertemu. Nanti terjadi namanya ihtilat atau kholwat. Kalau berduaan itu namanya kholwat. Kalau bercampur baur, ya, misalnya apa namanya itu ngumpul bareng gitu, itu namanya ihtilat, gitu ya. Kalau kholwat itu berduaan. Kemudian dalil lainnya dari Sunan Abu Daud, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu diriwayatkan dari Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, yaitu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Tahu siapa Abdullah bin Umi Maktum? Terkenal dengan apa? Dia sahabat yang tidak bisa melihat. Ya, maka dia masuk tuh ke rumahnya Nabi. Di dalam rumahnya Nabi itu ada istri-istri Nabi. Nah, maka setelah itu Nabi menyuruh untuk menggunakan hijab. Ya, untuk dihalangi, enggak langsung bertemu karena ada istri-istri Nabi. Maka setelah itu istri Nabi protes, ya Rasul, bukankah dia adalah orang yang buta, nggak bisa lihat kita, jadi nggak perlu dong pakai hijab. Kata Rasulullah, iya betul, dia nggak bisa lihat kamu, tapi kamu bisa lihat dia. Nah, kayak gitu analoginya, ya. Maka tetap harus menggunakan hijab. Begitu juga dalil lainnya adalah di ketika Rasulullah SAW itu menetap selama 3 hari di sebuah tempat antara Khaybar dan Madinah. Beliau menikahi, yaitu Sofiyah, menikahi Sofiyah. Maka Rasulullah SAW mengadakan walimatul urs pada saat itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah SAW itu menggelar tikar kulitnya, kemudian beliau menghidangkan makanan yang sederhana, yaitu kurma, susu kental, dan juga samin. Nah, maka setelah itu para sahabat bertanya-tanya, loh ini kenapa Rasulullah SAW itu mengundang tiba-tiba? Sebelumnya para sahabat itu sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu telah menikah dengan Sofiyah. Baru mengetahui bahwa dia telah menikah dengan Sofiyah adalah ketika Rasulullah SAW itu menggunakan hijab untuk Sofiyahnya itu, sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi setelah turun surat Al-Ahzab ini, ya. Maka harus menggunakan hijab tadi. Nah, maka setelah itu para sahabat menyimpulkan, oh ternyata Rasulullah SAW itu mengundang untuk walimatul urs, untuk makan-makan, begitu. Karena telah menikah dengan siapa? Sofiyah. Nah, karena Sofiyahnya itu dihalangi oleh tabir, oleh hijab tadi. Nah, artinya dalam hadis ini disimpulkan bahwa walimatul urs itu wajib menggunakan hijab atau pemisah antara laki-laki dan juga perempuan. Ya, nah ini enggak sebagaimana yang terjadi di kita. Kalau di kita mah itu bercampur baur, belum dicampur oleh adat istiadat. Walaupun betul ada ulama yang tidak sampai mewajibkan, tapi dengan syarat yang keras, yaitu syaratnya undangannya laki-laki dan perempuannya harus bisa menjaga pandangannya. Kira-kira antum bisa nggak memastikan itu? Nggak akan bisa, apalagi yang namanya undangan. Mohon maaf Pak, perempuan tuh yang di rumahnya pakai daster, kalau lagi undangan, wow super mewah. Segala ditempel akhirnya. Belum juga laki-lakinya. Nah, sok bapak-bapak juga sama. Kalau lagi pergi ke majelis taklim nggak pernah pakai sepatu ya Pak, betul nggak? Tapi kalau lagi itu pakai sepatu, ya bahkan pakai jas, pakai batik.
Padahal perintah untuk menggunakan pakaian terbaik itu adalah kemana Pak? Untuk datang ke masjid dalam Al-Quran itu. Kullu zinatakum inda kuli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kamu pergi ke masjid maka pakailah perhiasanmu. Tapi kan kebalikannya kalau sekarang apa ya? Jadi nggak apa-apa antum masuk ke masjid gaya, nggak apa-apa, silakan. Itu dianjurkan. Ya. Nah, apalagi kalau tadi kita walimatul urs tanpa hijab, kira-kira kita bisa nggak jaga pandangan? Wah, susah ya Pak. Susah. Apalagi jomblo-jomblo seperti ini nih. Waduh, sambil searching dia. Wah, iya nih cirian. Ya. Seminta WA nanti ya. Nah, maka hukum asal dari pertemuan laki-laki dan perempuan adalah apa? Haram. Kholwat itu haram. Ikhtilat itu haram. Maka segala sesuatu yang menjurus atau menyelenggarakan hal tersebut, maka kaidahnya menjadi haram. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka yang menunjuki tersebut, yang menjadi wasilah kebaikan tersebut akan mendapatkan kebaikan yang serupa dari yang ditunjuki. Tapi apabila ya mandala ala syarrin, dan apabila orang tersebut menjadikan wasilah keburukan, antum bikin walimatul urs ya, terus menyediakan dangdutan ya, homer, kemudian bercampur baur. Artinya antum menyelenggarakan kemaksiatan. Maka dosa yang terjadi pada situ adalah tanggungan siapa? Yang menyelenggarakan. Sumana uzubillah, antum pinginnya dapat ibadah malahan dapat dosa. Ayo, gimana? Ya, maka janganlah menjadi wasilah keburukan. Jangan pakai dangdut, Pak. Nah, terus gimana lagi nih dalam masalah walimatul urs? Biasanya suka standing party, ya kan? Padahal itu tidak diperbolehkan, Pak. Walaupun makruh hukumnya. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri itu adalah makruh. Tapi kita kalau mau ikut syar'i, mau ikut secara sunnah, ya harus memberikan tempat duduk, dipisah tempat duduknya, dipisah lokasinya. Begitu juga harus dipisah antara laki-laki dan perempuan yang berada di pelaminannya. Jadi nanti laki-laki itu ketemu laki-laki lagi, perempuan ketemu perempuan lagi, dan itu terhalang oleh hijab. Nah, makanya nanti secara teknisnya antum harus bikin tim tuh IO yang mengerti tentang kaidah-kaidah ini. Pintu masuk laki-laki mana dipisahkan, pintu masuk perempuan mana, jangan disatukan. Begitu ya. Nah, ini jadi perhatian karena ini sering terjadi di adat istiadat kita, gitu ya. Kemudian hukum menghadiri undangan. Hukum menghadiri undangan, jumhur ulama mengatakan wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin fal ya'tiha." Jika kalian diundang ke walimahan, maka jawablah. Ya, maka artinya apa? Kita harus wajib hadir kalau tidak ada udzur syar'i. Ya. Ya, di dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW juga bersabda, ya. Sarun to'amin, seburuk-buruknya makanan walimah, yaitu makanan di walimah. Kenapa disebut dengan seburuk-buruknya makanan? Karena yud'alaha ala ghonia, karena hanya mengundang orang-orang yang mampu saja. Wa yutrokul fuqara, dan meninggalkan orang-orang miskin. Maksudnya coba kalau antum walimatul urs, ya, antum mengadakan makan-makan diselenggarakan kepada undangan antum, tapi antum kan kadang-kadang lupa dengan siapa? Dengan orang-orang miskin di pinggir jalan. Makanya Rasulullah itu sempat mencela ini. Ya, makanan yang paling buruk adalah apa? Karena makanan walimah itu hanya untuk para undangan yang tadi yang mampu. Ya. Tapi waman taroka, dan barang siapa ya dakwatu faqad
asallahu wa rasuluh. Dan barang siapa yang tidak mau datang kepada undangan tersebut, maka dia telah maksiat terhadap Allah dan juga Rasulnya. Berarti ada kewajiban di situ karena ada ancaman dari Rasulullah. Ya. Nah, tapi wajib ini antum kasih tambahan tambahan poinnya. Ketika apa? Ketika dalam pesta itu tidak ada kemungkaran, maka antum wajib hadir. Contoh misalnya, ada undangan pernikahan Pak, tapi kita tahu nih, ternyata undangan tersebut di dalamnya ada minum-minum khamr misalnya. Maka antum kebalikannya, bukan wajib tapi haram untuk datang. Pak, tidak ada gambar-gambar terlarang yang dipajang. Nggak ada gambar-gambar misalnya Illuminati gitu misalnya tuh ya. Patung salib misalnya. Kalau itu ada, misal bikin urusnya di mana, di bekas gereja misal ini mah. Tapi gerejanya udah nggak aktif misalnya. Nah itu artinya apa? Tidak diperbolehkan karena ada gambar-gambar yang tadi diharamkan. Yang ketiga, wajib ketika apa? Tidak ada ikhtilat, tidak ada tadi percampuran antara lawan jenis. Kalau misalnya antum lihat nih, ternyata ada percampuran lawan jenis, maka kaidahnya bukan wajib Pak. Antum boleh memilih, boleh datang atau tidak. Datang dengan konsekuensi apa? Antum menjaga pandangan. Tapi tidak wajib untuk hadir, itu konsekuensinya. Kemudian adab undangan, adab kita yang diundang. Pertama, tidak boleh diniatkan hanya untuk memuaskan syahwat perut saja. Oh, mau apa Pak ke walimat? Aduh, belum makan sebulan. Perbaikan gizi bahasa kita. Pondasian dulu ya. Jadi tidak boleh untuk diniatkan untuk apa? Syahwat perut belaka. Yang kedua, harus diniatkan tadi karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena tadi jelas hadisnya kan, ada perintah untuk datang. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tabaruj nih bagi perempuan. Jadi perempuan ketika tadi keluar dari rumahnya tidak boleh tabaruj. Tabaruj itu adalah dandan berlebihan. Wah, emasnya dipakai semua tuh Pak, dari sini sampai sini 2 kilo. Belum dia antingnya, nggak jajar. Ya. Nggak boleh apa? Tabarus dandanya menor. Wah, lipstick, terus pondasi apa nih? Foundationnya tebalnya sesenti misalnya. Itu namanya apa? Tabarus berlebihan. Islam itu mewajibkan kita untuk merawat diri, tapi tidak untuk berlebihan ya. Laki-laki juga sama. Rasul itu sederhana, tapi Rasul itu rawat diri. Dia suka wewangian, dia suka baju yang bagus, ya, dia suka bebersih. Jadi kita itu harus seperti itu. Walaupun kita misalnya dalam kondisi orang yang tidak mampu, nggak masalah, tapi tetap harus merawat diri. Tapi yang disukai adalah ketika tabarruj, ketika berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, sebagai undangan adabnya adalah menjaga pandangan kita. Nah tadi gozul basor ya. Kemudian yang kelima, adab undangan adalah memberikan ucapan selamat. Barakallahu lakum wal barokah. Nah, itu ya, ada lagunya ya. Nah, itu tinggal dihafalkan saja. Nanti antum memberikan selamat itu ya. Nah, kemudian hal-hal yang diharamkan dalam walimah. Kalau ini terjadi berarti walimahnya tadi mengandung unsur keharaman. Yang satu tadi telah dijelaskan, bercampur baurnya laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, menghias pengantin. Nah, jadi pengantin itu hati-hati. Jangan berlebihan. Biasanya kan kalau pengantin itu benar-benar dibuat, suka lihat saya videonya before and after. Wah, berubah itu Pak. Yang asalnya punten modelnya A jadi B gitu. Jadi tidak kenal ini siapa ya Pak. Karena saking menghiasinya sangat bagus, jadi berubah mukanya itu ya. Dan tabaruj tadi terlalu berlebih-lebihan akhirnya.
yang asalnya hidungnya pesek jadi kelihatan mancung gitu ya. Kemudian ada senandung nyanyian biduan. Nah, ini nih dangdutan Pak biasanya Pak. Wah, laki-laki sok beuki nyawer deh ya. Kemudian 4, makanan yang haram tadi. Kalau misalnya ada hammer, ya misalnya ada babi misalnya dan sebagainya, itu menjadi walimah yang haram. Kemudian menuduhkan mempelai perempuan di depan semua undangan. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Jadi mempelai perempuan itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki. Sebagaimana Nabi ketika menikahi Sofia tadi harus dibalik hijab. Ya. Jadi jangan ditunjukkan gitu. Terus gimana dong cara kita mengetahui perempuannya? Nah, bagi yang menyalakan walimatul ursnya, dia pajang foto di depan. Pajang foto di depan. Ini mempelai laki-laki, ini mempelai perempuannya. Tapi nggak boleh satu frame. Kan suka ada foto prawedding ya. Itu hati-hati haram Pak. Kalau foto tersebut langsung udah pegangan tangan di situ. Foto prewedding boleh nggak? Boleh, tapi harus terpisah. Foto laki-lakinya terpisah, perempuannya terpisah. Nanti dipajang tuh kalau kita walimatul urs di depan ketika mau tanda tangan apa? Ngisi absen. Ya. Absen atau apa namanya itu ya? List tamu ya. Ya. Dan juga jadi haram walimatul urs itu ketika terjadi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Apa misalnya Pak? Banyak Pak. Misalnya keyakinan misalnya di kita ya suka ada ngicak endog, terus mepes kendi dan sebagainya. Itu hati-hati Pak. Ya, itu bisa jadi bertentangan dengan syariat Islam, maka menjadi haram walimahannya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah niat walimah itu untuk menyombongkan dan bermegah-megahan. Nah, ini bisa terjadi di kita. Merasa mampu, merasa kaya, akhirnya apa? Dia ingin menunjukkan tuh di depan teman-teman sejawatnya, wah walimatul urs budak urang mah tingali paling hebat. Nah, ini tapi bermasalah dengan niat ya Pak, bukan dengan penyelenggaraannya. Bisa aja orang tersebut memberikan sesuatu yang megah, tapi dengan tidak punya niat untuk bermegah-megahan. Maka ini kembali kepada urusan hati. Nah, kalau 7 ini terjadi, maka walimatul ursnya adalah walimah yang haram. Paham? Nah, jadi berhati-hatilah ya. Nah, maka itu bisa saya sampaikan ya, karena waktu juga yang sudah habis ya, sampai jam 9:30. Sebelum ditutup mungkin saya kembalikan dulu kepada MC. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz Agung. Ya, sudah kita bahas ya beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nanti teman-teman mau melaksanakan pernikahan ya. Mulai dari bab mahar tadi sudah kita pelajari bersama-sama, dan juga bagaimana kita melihat hal-hal yang perlu kita hindari, baik dari pelaku yang menikah ataupun dari kita sebagai tamu undangannya, ataupun sebagai kita yang terlibat di dalamnya ya. Karena hal-hal seperti ini juga sangat sering terjadi sekali ya di masyarakat kita umumnya, masyarakat Indonesia. Makanya harus diperhatikan sekali ya dengan detail. Jangan sampai ada sesuatu yang akhirnya kan tidak mengundang ridhonya Allah. Justru tujuan pernikahan adalah kan supaya Allah ridho. Kan judulnya, doanya barakallahu lakum wal barokah. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah meridhoi. Tapi kalau ada hal-hal yang dilanggar, bisa jadi, boleh jadi ya, nauzubillah, bisa jadi keberkahannya tidak maksimal, ridhonya tidak sampai. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, teman-teman semua, ya alhamdulillah. Dari risam-risam yang sudah kita kumpulkan dan juga dari akun-akun yang sudah kita nilai, ini ada 2 akun yang memenangkan hadiah dari kita dari Al Mukhlisin Academy, karena bagus ya Kang ya, mana? Karena cukup baik ya
resumenya cukup baik dan rapi dan luar biasa. Ini ada dari yang pertama adalah miniatur script. Nah, jadi kalau ada yang merasa punya akun miniatur script, nanti tunggu di dekat pintu Ahwat biar nanti panitia ya. Dan juga dari Ega Dwi Putri. Nanti juga boleh tunggu di situ ya. Di pintu panitia. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman Ikhwan maupun Ahwat yang belum regis, nanti di depan ada barcode, scan barcode di situ. Kalau di Ikhwan mah di sebelah kanan ya, kalau di Ahwat nanti di depan. Nanti scan barcode biar teman-teman regis. Jangan lupa regis. Sekarang terakhir ya Kak ya. Terakhir regis supaya bisa dapat sertifikasi ya. Jadi terakhir regis ya. Jangan terlupakan dan jangan terlewatkan. Teman-teman jangan dianggap sebegitu saja. Itu sertifikasi dalam menuntut ilmu itu penting teman-teman ya. Ini tuh membuktikan bahwa kita tuh betul-betul belajar, bahwa kita tuh betul-betul memahami ilmu gitu loh. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ada ilmunya dan ilmunya betul-betul tersertifikasi, betul-betul bisa diverifikasi. Oh iya, calon suamiku ternyata berilmu, punya ilmu munakahat. Oh iya, ternyata calon istriku juga berilmu, punya ilmu munakahatnya. Jadi seperti itu, jangan disepelekan, jangan diremehkan ya. Karena ini penting, ini ilmu dan insya Allah bersanad. Kita sudah bahas tadi bersama Ustadz Agung dari kitab-kitab yang sudah dirikas oleh Ustadz Agung dan sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sebentar, ini ada pengumuman apa lagi ya? Ini masih ada soalnya. Kalau yang sudah regis jangan lupa absen. Absennya ada di grup. Nah, yang belum absen, absennya di grup ya. Absen penting, kenapa? Untuk menentukan berapa persen teman-teman hadir di pertemuan kelas fikih munakahat. Mungkin itu saja. Ya, jadi diingatkan lagi, Al-Fakir mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk tetap istiqomah mengikuti kelas ini sampai beres. Jangan terpotong ilmunya, jangan sampai terpotong sanad ilmunya. Nantinya tidak sinkron, bisa nggak connect nantinya. Harus terus nyambung ilmu, jangan diputus-putus. Nantinya nggak nyambung ya, bisa error, cekasar namanya. Itu saja mungkin dari Al-Fakir. Mohon maaf ya jika ada ketidaknyamanan, ada penerimaan-penerimaan teman-teman semua yang kurang dari kami ya, ada pelayan-pelayan kami yang kurang memuaskan, mohon maaf. Dan mohon supportnya selalu, jangan lupa untuk selalu mengikuti agenda-agenda Masjid Al-Mukhlisin karena bukan hanya fikih munakat saja, kita juga ada tahsin, kita juga ada kajian-kajian yang lainnya, bekerja sama dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya. Jadi untuk tetap stay tune di Masjid Al-Mukhlisin, ikuti terus kajiannya. Yang mau support kegiatan dan agenda dakwah kita boleh ke grup atau cek barcode atau boleh langsung transfer dan lain sebagainya. Silakan, tafadhol masykuran, dan kita sangat menghargai. Mudah-mudahan bantuan dan support dari teman-teman bisa menjadikan pahala terbaik untuk teman-teman semuanya. Sebelum ditutup kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Agung Setiawan. Kepada Ustaz Agung Setiawan, tafadhol masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'anana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم